Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bu Ocha senang sekali. Pada kesempatan kali ini, Bu Ocha memberi video pembelajaran muatan bahasa Indonesia lagi. Walaupun kalian belum belajar di sekolah, tetapi Bu Ocha berharap kalian tetap semangat belajar di rumah. Karena belajar muatan bahasa Indonesia di rumah insya Allah menjadi lebih mudah. Sebelum kalian menyimak video pembelajaran dari Bu Ocha, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Kalau kalian sudah berdoa, siapkan buku paket tema 7, buku tulis dan perlengkapan alat tulisnya ya. Ingat, simak baik-baik video pembelajaran dari awal sampai akhir, sehingga kalian bisa mengerjakan tugas evaluasinya sesuai arahan dalam video pembelajaran dari Bu Ocha. Pada hari ini kita akan menjelaskan tema 7 subtema 1 dengan kompetensi dasarnya, yaitu menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan pembelajarannya: 1. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui peristiwa kedatangan bangsa Eropa. 2. Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa kedatangan bangsa Eropa. Materi pembahasannya: 1. Membaca teks narasi. Yang kedua, menemukan informasi dari teks narasi. Ayo, Bu Ocha tanya, kalian pernah tidak mendengar teks narasi? Kalau kalian sudah pernah dengar teks narasi, coba siapa yang tahu apa itu teks narasi? Ayo, ingat-ingat lagi ya. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail dengan urutan waktu atau bersifat kronologis. Tujuan teks narasi ini menceritakan kepada pembaca seolah-olah berada dalam cerita tersebut, atau dengan kata lain mengalami hal tersebut dan menambah wawasan pembaca. Ciri-ciri teks narasi adalah sebagai berikut. 1. Teks narasi berisi peristiwa, baik nyata, imajinasi, maupun gabungan dari keduanya. 2. Teks narasi terdiri atas beberapa paragraf. 3. Disusun berdasarkan kronologi atau urutan waktu yang di dalamnya terdapat konflik yang menarik. 4. Pada salah satu jenis teks narasi terdapat unsur amanat atau pesan di dalamnya. Nah, di sini Bu Ocha akan jelaskan juga tentang jenis-jenis teks narasi. Jenis-jenis teks narasi ini ada 3, yaitu 1. Teks narasi ekspositorik atau karangan biografi, yaitu bersifat untuk memberikan informasi mendetail secara runtun agar menambah wawasan pembaca, seperti teks cerita seorang tokoh atau biografi dan peristiwa bersejarah. 2. Teks narasi sugestif, bersifat untuk memberikan maksud atau pengaruh dan pesan atau amanat tertentu kepada pembaca. 3. Teks narasi artistik, bersifat
fiksi maupun non-fiksi. Pada umumnya imajinatif menggunakan kiasan atau lambang dengan tujuan memberikan pembaca sebuah hiburan. Kalian bisa menemukan contoh teks narasi pada buku paket kalian. Coba buka buku paket tema 7-nya ya, subtema 1 halaman 4. Halaman tersebut ada teks bacaan yang berjudul Kedatangan Bangsa Eropa. Simak dan perhatikan baik-baik ya, karena Bu Ocha akan membacakan teks bacaannya. Bangsa Eropa yang pertama kali datang di Indonesia adalah bangsa Portugis. Kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Bangsa Portugis dan Spanyol bersaing untuk menguasai perdagangan di Indonesia. Setelah Portugis dan Spanyol sampai di Indonesia, Belanda juga berusaha mengikutinya. Pada tahun 1596, orang-orang Belanda sampai di Indonesia. Mereka di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada awalnya mereka mendarat di Banten. Dalam kunjungan pertamanya, Belanda bersikap sombong. Hal ini menimbulkan kebencian rakyat Banten. Kunjungan berikutnya dipimpin Jacob van Nex. Belanda sudah tidak sombong lagi. Hasilnya Belanda diterima rakyat Banten. Mereka berhasil melakukan perdagangan. Sejak saat itu banyak pedagang Belanda melakukan perdagangan di Indonesia. Kegiatan dagang orang Belanda tersebut menimbulkan persaingan di antara mereka. Sementara banyak juga bangsa Eropa lain menjadi pesaing pedagang Belanda di Indonesia. Untuk menghindari persaingan dagang, Belanda mendirikan kongsi dagang. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Awalnya, markas besar VOC berada di Maluku. Karena kurang strategis, markas besar VOC dipindah ke Batavia. Gubernur Jenderal VOC pertama adalah Pieter Both. Selanjutnya, ia diganti oleh J.P. Koon. Kekuasaan VOC menimbulkan banyak penderitaan bagi penduduk Indonesia. VOC telah melakukan monopoli perdagangan yang begitu ketat. Tindakannya kejam, tidak mengenal pri kemanusiaan. Hal ini mendorong timbulnya berbagai perlawanan rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Itulah contoh teks narasi yang ada di buku paket kalian. Kenapa disebut teks narasi? Karena mengandung cerita. Ceritanya di sini yaitu tentang sejarah. Nah, selain itu ingat ya, kalau yang namanya cerita berarti ditulis dalam bentuk paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf itu kumpulan atau gabungan dari beberapa kalimat. Nah, dalam teks narasi tersebut ternyata terdapat sebuah informasi penting. Apa itu informasi? Informasi adalah pesan, ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan dalam sebuah teks bacaan yang mengandung arti. Bagaimana cara menemukan informasi? Caranya yaitu 1. Membaca judul teks terlebih dahulu. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragrafnya ya. Daftar pertanyaannya ternyata harus menggunakan kata tanya. Karena apa? Ciri khas sebuah kalimat tanya yaitu ada kata tanya dan tanda tanya di akhir kalimatnya.
Nah, di sini Bu Ocha akan jelaskan kata tanya yang dipakai dalam daftar pertanyaan. Biasanya menggunakan rumus 5W plus 1H, yaitu 1 what, artinya apa, 2 when, yaitu kapan, 3 where, di mana, 4 who, siapa, 5 why, mengapa, dan yang keenamnya how, bagaimana. Selain menjelaskan kata tanyanya, Bu Ocha jelaskan juga di sini tentang kegunaan kata tanya yang tadi. 1. Apa? Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu? Yang kedua, kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Yang ketiga, di mana digunakan untuk menanyakan tempat? 4. Siapa digunakan untuk menanyakan orang? 5. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan? Yang keenam, bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Biar kalian paham, Bu Ocha akan memberikan contoh daftar pertanyaan. Di sini Bu Ocha ambil contoh untuk membuat daftar pertanyaan dari paragraf ke-1. Nah, coba kalian perhatikan paragraf ke-1 ya. Di sana ada Bu Ocha kembali dulu ya, bentar. Di sana ada kalimat bangsa Portugis dan Spanyol bersaing untuk menguasai perdagangan Indonesia. Itu bisa dibuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya mengapa. Bagaimana kalimat tanyanya? Nih, di sini Bu Ocha tulis, mengapa bangsa Portugis dan Spanyol bersaing? Jawabannya apa? Untuk menguasai perdagangan yang ada di Indonesia. Itu contoh daftar pertanyaan yang Bu Ocha buat dari paragraf ke-1. Bagaimana? Sudah pahamkah? Kalau sudah, Bu Ocha akan memberikan tugas evaluasi buat kalian. Kerjakanlah tugas soal latihan akhir subtema 1, muatan bahasa Indonesia bagian A dan hostnya saja ya. Kemudian tulis jawaban di buku catatan kalian dengan jelas lalu kirimkan. Alhamdulillah, video pembelajaran dari Bu Ocha sudah selesai. Bu Ocha ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menyimak video pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.